Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman. Semoga kita semua sehat selalu. Ya, izinkan saya pada kesempatan kali ini sedikit berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang apa yang baru kami alami. Ini murni kisah kami dan pengalaman kami yang sengaja kami ceritakan untuk barangkali bisa diambil manfaatnya atau menjadi inspirasi buat teman-teman yang mendengarkan ini. Ceritanya bermula sekitar 2 minggu yang lalu. Qadarullah kami sekeluarga dinyatakan positif terpapar COVID-19 dengan gejala ringan sampai sedang. Tentu saja ini mengagetkan sekaligus mengherankan bagi kami. Tapi fakta memang membuktikan kami terpapar. Selama ini kami tetap taat dengan prokes. Hampir setiap hari nggak pernah terlewat kami konsumsi jus buah. Kemudian saya juga sudah vaksin lengkap 2 kali. Tapi ternyata virus yang sangat kecil ini datang menghampiri kami semua di sini. Ya, lalu apa yang kami lakukan? Bagaimana menyikapi hal ini? Saya ingat kata-kata dokter yang menangani kami pada saat itu mengatakan, Pak, jangan terlalu cemas, jangan terlalu khawatir, dan percayalah bahwa ini semua bisa diatasi. Anggap saja seperti flu biasa. Oke, akhirnya saya pulang, gembok itu pagar, kunci pintu, kami semua lakukan isolasi mandiri. Interaksi di rumah sesama anggota keluarga tetap menggunakan masker. Dan makan minum gunakan piring, gelas masing-masing. Sendoknya juga demikian. Jadi setiap habis makan cuci sendiri, simpan sendiri, dan nanti gunakan lagi masing-masing. Gelas, piring, dan lain sebagainya. Sampai seperti itu. Dan sesuai prosedur yang berlaku, kami lapor pimpinan perusahaan, kemudian lapor RT RW supaya mereka tahu, dan memang kami tidak memberi kabar kepada teman-teman ataupun saudara-saudara di sini, kecuali memang saudara atau keluarga terdekat itu yang kami informasikan, tapi itu pun memang jaraknya ratusan kilometer. Maksudnya supaya teman-teman tidak terlalu mengkhawatirkan, dan kami yakin apa yang tadi kata dokter bahwa ini semua bisa diatasi, bisa kami atasi. Nah, hal pertama yang saya pikirkan pada saat itu adalah ini harus dilawan. Saya harus sembuh, kami semua harus sembuh. Harus semangat untuk bisa melalui ini dan keluar terbebas dari COVID-19 ini. Paling tidak itu yang harus kami tekadkan gitu ya. Dengan semangat untuk sembuh itulah akhirnya saya berinisiasi membuat alarm, jam berapa harus tidur, jam berapa harus bangun, jam berapa konsumsi obat, minum vitamin, dan lain sebagainya. Dan ini saya minta diterapkan juga di anggota keluarga yang lain. Supaya apa? Supaya kami disiplin tepat waktu, melakukan apa pada saat yang sama setiap hari, paling tidak selama 2 minggu. Oh ya,
gejala yang kami derita itu berbeda-beda. Saya misalnya ada sedikit gatal di tenggorokan, sesekali batuk, kemudian bersin, pilek ya, suara bindeng. Sementara istri dan anak-anak ada demam, ada batuk, dan pilek pasti. Dokter memberi kami antivirus. Saya yang batuk diberi antioksidan buat batuk, vitamin C dan zinc, dan juga vitamin D. Itu yang kami konsumsi. Kemudian pada saat isolasi mandiri itu semua harus disiplin dan patuh terhadap apa yang sudah dianjurkan oleh dokter. Teman-teman, semangat untuk sembuh tersebut kami ikhtiarkan dengan melakukan beberapa hal. Jadi setiap pagi dan sore itu kami buat atau rebus air ya, air biasa, direbus mendidih, kemudian diberikan 5 tetes minyak kayu putih. Itu uapnya dihirup dengan cara kerukupan, ditutup handuk, itu kemudian dihirup, uapnya itu dihirup sampai terasa beberapa saat, ada sekitar ya 30 menit mungkin ya, sekitar itu kami lakukan setiap pagi dan sore. Kemudian kami juga mengkonsumsi bawang putih. Itu bawang putih dirajang, dicacah halus, kemudian pakai sendok itu ditelan dan minum air hangat. Oh ya, perbanyak minum air hangat, itu bagus. Kemudian kami juga setiap pagi mengkonsumsi telur rebus dan cuci hidung. Itu menggunakan NaCl, bisa beli di apotek, dan mouthwash itu ya, tersedia di apotek, kami beli online. Lakukan itu pagi dan sore ya. Kemudian kumur-kumur juga, banyak di apotek ataupun di supermarket, kita bisa beli online. Kumur-kumur setiap pagi dan menjelang tidur. Dan bila ada yang anggota keluarga yang mengalami sesak napas, itu lakukan proning. Itu dengan cara tidur tengkurap, telungkup ya, tengkurap, beli ganjalan bantal tuh di bagian dada, bagian perut, dan di betis. Itu lakukan sekitar 30 menit. Teman-teman, setiap selesai sholat subuh pagi ya, tentu kita tidak lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan menikmati hari baru dan juga segarnya udara pagi. Nah, di situ kita bisa manfaatkan untuk lakukan senam atau olahraga ringan ya, sambil menunggu sinar matahari pagi. Dan juga untuk menjaga kesehatan, kita tidak lupa minum obat-obatan yang dianjurkan. Seperti saya misalnya, karena punya riwayat hipertensi, minum obat yang setiap hari memang harus diminum. Kemudian lanjut nonton TV, nonton berita, tapi kami tidak mau nonton berita tentang COVID atau hal-hal yang menyeramkan. Jadi kami lebih nonton hiburan, apakah itu film atau YouTube yang sifatnya menghibur, apakah itu musik atau juga cerita-cerita humor yang bisa menaikkan
rasa happy bagi kita. Hormon endorfinnya naik supaya ada energi positif yang muncul, gitu ya. Nah, sekitar jam 10-an, jam 10, jam 11 ketika matahari sudah mulai naik, kita lakukan berjemur. Dari beberapa referensi yang kami baca dan informasi-informasi yang kami dapatkan itu, ternyata memang berjemur bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Berjemur di bawah sinar matahari itu sangat bagus karena dia punya kandungan vitamin D yang diyakini dapat mencegah infeksi pada tubuh dan melawan berbagai macam penyakit termasuk virus corona. Selain itu, berjemur juga baik ternyata buat membantu kesehatan tulang. Gak usah lama-lama berjemur, cukup 15 menit. Jadi kita duduk, setel stopwatch, diatur 15 menit, selesai. Selanjutnya kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Untuk supaya tidak lupa, itu tadi alarm yang udah kita setel kapan waktu-waktunya kita melakukan apa yang diperlukan. Dan jangan lupa asupan makanan yang bergizi dan bernutrisi, protein secara cukup dan seimbang. Memang sih pada waktu kita sakit seringkali kita tidak ada nafsu makan. Apalagi saya pada waktu itu sempat mengalami anosmia. Hilang indera penciuman itu tidak ada. Jadi kalau mandi misalnya tidak ada tuh mencium aroma kesegaran sabun mandi atau minyak kayu putih di bawi gitu, nggak ada rasa sama sekali, apalagi makan. Jadi ya gimana ya, hambar aja. Tapi memang itu harus dilakukan. Kami tetap harus makan, kita harus makan, mau nggak mau tetap harus, supaya ada daya tahan tubuh kita terjaga juga di situ, sambil memompakan semangat untuk sembuh. Jadi teman-teman, kalau kita ambil kesimpulan dari kisah perjalanan yang kami lakukan selama isolasi mandiri itu, tentu yang utama adalah berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kami memiliki menjalankan, maksudnya beberapa ikhtiar. Yang pertama, percaya diri dan tetap semangat bahwa ini bisa kita lalui, ini bisa kita atasi. Kemudian disiplin menuruti anjuran dokter, tetap minum obat, vitamin dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, cepat lakukan tindakan ketika ada terasa gejala-gejala lain yang tidak enak. Dan tetaplah mengkonsumsi nutrisi protein secara seimbang agar kebutuhan tubuh kita dapat terjaga. Minum air putih, kalau bisa air hangat. Itu jangan lupa. Olahraga ringan ya, untuk menjaga kebugaran. Dan yang satu lagi, last but not least, pastikan istirahat. Tidur kita cukup. Menurut dokter 7-8 jam sehari. Ya mungkin agak susah, tapi harus kita coba. Dan akhirnya setelah 2 minggu ya, setelah 2 minggu kami melakukan isolasi, mengurung diri di rumah. Kemudian kami melakukan tes swab lagi, alhamdulillah menurut dokter sudah bersih, virusnya sudah
sudah tidak ada, maksudnya dinyatakan bersih dan kami dinyatakan sembuh. Itulah tadi pengalaman kami teman-teman dalam melakukan isolasi mandiri. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, dan pesan kami, tetaplah jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, jangan jumawa menafikan corona, karena ternyata COVID itu memang ada dan kami sendiri sudah mengalaminya. Musuh kita itu tidak terlihat, tapi ada. Dan mungkin kita masih ingat pepatah lama mengatakan mencegah jauh lebih baik daripada mengobatinya. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Salam sehat, penuh semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.